tanpa perlu panjang lebar, saat ini kita coba sharing-sharing ya dengan pembicara kita, narasumber kita tuh ada Om Titos Jatiarso. Beliau orang hebat. Bener ya Om Titos ya, orang hebat ya. Nama gue tuh orang biasa. Oh iya, Halo. salah. Iya. Beliau orang biasa, Gak bukan orang. bisa. Harus orang biasa. Iya. Beliau orang biasa pada zamannya, terkenal dengan nama orang biasa. Dan coba akan sharing-sharing terkait sama bisnis peternakan ya. Bisnis peternakannya ini ya, Pasir Bentang Farm ya, kalau nggak salah ya Om Titos ya. Ya, namanya itu. Oke, cukup menarik, di mana beliau sendiri lulusan dari elektro, tapi mostly kayaknya dunianya dunia sosial sosiopreneur ya. Iya, ya gitu deh. Kayaknya mirip sama narasumber di podcast sebelah. Makanya pas terakhir kan ngobrolnya nyambung tuh. Iya. Yang lain pada bengong. Yang bisa nanya juga Om Titos gitu. Sebenarnya kayaknya tuh ada banyak kesamaan ya kalau saya lihat sama yang sebelumnya ya. Tapi ya begitu. Enggak lah, Sekarang mantap beliau lah. wis. Kita mah rumahan apa? Ya beliau sudah jadi staf ahli presiden. Nah, nanti Om Titos segera menyusul ya. Staf Seperti ahlinya dia dulu lah. Oke. Nah, Pasir Bentang ini ada di desa Mandala Mekar ya? Iya, Bener Mandala ya? Mekar, betul Mandala Mandala Mekar. Mekar ya? Nah, Itu di mana tuh Om Titos? jadi kalau misalnya kita ke Tasikmalaya tuh, kayak Hmm. ini dah, ibaratnya tuh kayak kota Bogor, ada kotanya, ada kabupatennya. Nah, Oh. di sini itu kita nah ini menariknya kalau misalnya mau ke lokasi itu kayak menerobos hutan dulu. Kayak kalau pernah ini nggak teman-teman, kalau misalnya ada yang inget dulu pernah ikut Kersos, nah tuh Ah. kayak gitu. Jalannya mulai nggak Oh. ada tiang listrik tuh. Oh, Terus, nggak ada tiang listrik berarti nih ya underground ya instalasinya ya. wah, wireless. Wah, Tesla, sambar petir. kirain wireless ya, kirain Ya underground ya. gitu lah. Oke. Ya, gelap lagi kalau malam nggak ada lampu jadinya. Oke. I see. Yowes, kalau kayak gitu kita dengerin lebih lanjut kali Om Titos ya terkait sama Pasir Bentang ini ya. Nah, Biar nanti di tengah jalan nanti kalau ada pertanyaan bisa kita tanya-tanya langsung kali ya. oh ya bisa. Silakan Om Titos, waktu dan tempat dipersilakan. Monggo. Oke, thank you Bang Tinjo. Ini gue rada-rada modenya kayak pengen nge-MC. Ya itu dia. Udah biasa kan? Udah biasa. Nggak biasa Biasa, yang jadi narasumber aja. biasa nge-MC. Selamat ini ya, selamat berjumpa kembali ya, rekan-rekan semuanya. Semoga sehat selalu. Ya ini bukan berarti gue ahli peternakan ya. Jadi itu apa namanya, itu poin yang perlu dipahami juga. Jadi kita masih sama ya, misalnya teman-teman mungkin juga ingin belajar peternakan, ya gue sebenarnya juga masih terus menjadi pembelajar sih. Karena apa namanya? Ya gue juga baru nyobain ya. Ini baru 2-3 tahun ini, dan sebenarnya kenapa bisa ada itu juga nggak sengaja sebenarnya. Jadi ini gue bisa share screen nggak? Tolong di enable. Guys, Bang Tinjo. sebentar ya. Aku enable dulu ya. Bentar. Atau hostnya siapa nih? Bentar, Dengar ya. tadi sih Mas Aji udah ngasih tahu caranya ya. Bentar ya. Di kanan bawah ada claim host. Iya, Ya. claim host ini dia. Hampir ya gue pencet tuh. Kebiasaan ya. Iya. Aduh. Kebiasaan. Oke. Participant meeting. Gue ngikutin satu-satu nih langkahnya Mas Aji. Udah kok, udah itu. Udah ya? jadi host, silakan di enable security Iya. share screen. Di bagian share screen-nya tuh ada segitiga kecil. Iya.
Ya, Nah. udah aku ini kok, can share all partisipan ya. Oke. Udah. Ya. Mm. Udah kelihatan ya? Keren. Udah kelihatan. Tadi dari slide 2. Ini jadi teman-teman, ini peternakan yang sekarang itu gue dan beberapa rekan-rekan, termasuk rekan-rekan asli sono ya. Daerah Pancamandala itu lakukan ini nih, kerjakan domba. Jadi gini, gue cerita-cerita dikit ya. Awalnya itu di sebelum kemerdekaan, beberapa tahun yang lalu tuh sebenarnya bahkan masyarakat di Pancamandala sendiri itu nggak punya pikiran juga punya ternak domba. Jadi ini berbasis pemberdayaan masyarakat ya. Dulu itu tadi kan gue cerita ya, di situ nggak ada tiang listrik bahkan. Jadi dia itu nyantol sama ini tuh, waktu zaman dulu itu dia tuh nyantol kayak kayak ada listrik pabrik apa gitu, itu buat penerangan warga. Jadi kalau misalnya pabriknya lagi dimatiin, udah nggak ada ini tuh, nggak ada lampu di sana. Nah, cuma karena di sana itu populasinya lumayan banyak dan ternyata ditemukan air terjun yang ternyata luar biasa bagus. Akhirnya waktu itu bupati terpilih, bupatinya ya, bukan wali kota Tasikmalaya ya, bupatinya itu mengajukan tuh ke provinsi. Waktu itu zamannya siapa sebelum Ridwan Kamil, lupa gue namanya. Ya itu dah, untuk perbaikan infrastruktur. Yang pertama itu jalan rayanya, akses ke sana, sama infrastruktur listrik. Seiring berjalannya waktu, karena di situ ada daerah berpotensi menjadi daerah wisata, kementerian-kementerian yang lain mulai melirik, udah mulai banyak survei-survei dan lain sebagainya, sampai akhirnya gini, wah ini nih nggak ada sinyal nih. Akhirnya Kominfo waktu tahun 2000, gue lupa 2017 atau 2018 itu bikin program di sana untuk ibaratnya perluasan sinyalnya lah. Jadi BTS-nya, tiang-tiangnya itu dimodalin sama dia. Nah, itu adalah titik perkenalan gue sama desa Pancamandala situ. Kan di situ udah mulai ada ibaratnya internet masuk sana karena disponsorin sama Kominfo. Sampai akhirnya ketika udah dimodalin tuh, mereka sampai bikin ini sendiri, jadi akses ke sananya itu kayak daerah-daerah tertinggal gitu. Cuma pas nyampe sono itu sinyal kenceng banget. Jadi sampai mereka itu serius untuk memanfaatkan internetnya, disewa-sewain ke desa-desa sebelah. Jadi dia jualan wifi lah ibaratnya. Nah, terus mereka dari situ ternyata belajar. Kan udah mulai dapat internet, lihat-lihat YouTube lah, lihat apa. Nah, mereka mulai melihat potensi kayak misalnya kita bisa ngembangin apa ya di daerah kita. Sampai satu titik itu mereka berpikiran, gimana kalau misalnya warga situ tuh, warga Pancamandala itu, kita ternak domba aja kali ya, gitu, seperti itu. Nah, karena udah berpengalaman dengan proposal dan pembiayaan yang sebelum-sebelumnya, dan pemerintah juga udah mulai melihat potensi di situ ya, karena kan lumayan sukses tuh yang proyek dari Kominfo. Mereka bikin proposal ke waktu itu ke BI, jadi bukan ke kementerian. Mereka minta proposal ke BI untuk dibeliin bibit kambing. Awalnya kambing dulu ya. Mereka punya bibit kambing gitu. Beli kan? Ya, akhirnya melihara di rumah masing-masing, tapi ya dasar emang baru punya ya, baru belajar. Ya memelihara dengan pengetahuannya aja gitu.
tanpa ada literatur yang jelas maupun ya setidaknya ini ya praktek yang lumrah dan benar seperti itu. Nah, mulai banyak tuh keluhan-keluhan karena kan yang ya mereka melihara kambingnya itu di rumah masing-masing ya. Buat warga-warga yang yang nggak punya kambing protes tuh. Bau Kang panik, terus berisik lagi biasanya lagi tenang-tenang nah itu mulai mulai ada konflik lah di sana. Nah sampai akhirnya ya udah, tadinya kan gue nggak ada ya udah mereka jalan sendiri, gue dengan hidup gue sendiri bebas. Tapi pas ada masalah seperti itu, waktu itu salah satu aktivis desanya situ lah, desa Pancamandala itu berpikir gimana kalau kita sentralisasi aja nih untuk kambing. Jadi warga-warga yang tadi udah kebagian bibit kambing dari Bank Indonesia itu, gimana kalau misalnya kita kelola bareng-bareng di satu tempat. Oh ya boleh. Nah terus karena ini lucu juga, karena kan dia juga jadi harus buka lahan ya, karena nggak mungkin di komplek ini, ibaratnya di dekat kediaman mereka, jadi sekitar ada jarak 1 kilometer 2 kilometer gitulah, kayak buka lahan di hutan, kan harus bikin instalasi listrik dan sebagaimana lainnya ya gitu, untuk air lah, untuk untuk lampu. Akhirnya hubungin kita lagi. Gimana nih, minta tolong bantu bikin kayak gitu. Ya udah, akhirnya kita jadi tahu mau bikin apaan sih. Oh, mau bikin peternakan domba. Akhirnya ya udah kita bantu. Nah, tapi di sini ini jadi titik serunya. Ketika ketika kita melihat, oh ternyata ini nih ada rencana mau bikin domba yang ini ya, yang terpusat ya, artinya jumlah dombanya itu banyak, dan ini mulai bisa dibilang kayak small farming lah, ada sekitar 60 sampai 100 kambing domba seperti itu. Ya udah kita seriusin aja gimana. Akhirnya gue sama teman-teman yang lain yang dari kota dari kota itu nawarin, kita pakai konsep gini aja. Jadi di situ titik baliknya kita jadi punya kepemilikan di sana, karena gue ibaratnya lu udah nggak usah bayar, gue yang bawain ininya itunya. Nanti nanti kita kelola bareng-bareng aja. Oh ya nggak apa-apa. Nah di situ akhirnya kita bangun. Nanti buat teman-teman gue share gue share RAB-nya. Jadi gue masih ada biaya dari awal sampai akhirnya jadi, bangunnya itu butuh berapa juta, ada. Kemudian belinya apa aja itu ada, nanti gue share di Excel-nya. Nah itu akhirnya kita bangun sama-sama tuh di sana. Dan kita juga baru menyadari ternyata listriknya biarpet juga, kadang-kadang jackpot, waduh matinya nggak tahu sampai kapan. Pernah 24 jam tuh listrik mati. Tapi di situ juga kita belajar, akhirnya kita investasi genset supaya ini ya, karena ternyata kita tuh juga perlu mengatur suhu untuk domba dan kambing itu supaya kesehatannya cukup terjaga, dan asupan makanannya itu juga tetap baik. Karena gue juga baru ngerti sih, karena kan waktu bangun itu kita minta tolong teman-teman dari Unpad waktu itu, Universitas Padjadjaran Bandung, untuk ngajarin kita gimana sih beternak yang bener. Nah itu kita diajarin, jadi ternyata pakan itu harus dijaga supaya tetap kering, karena kalau misalnya basah itu ya walau alam ya, tapi potensi bakteri atau ya mikroorganisme jahat itu lebih besar daripada yang kering. Nah itu yang membuat domba-domba itu jadi random bisa sakit. Apalagi buat peternakan yang teman-teman kalau ada tahu istilah umbaran, jadi diumbar gitu si ternaknya nanti suatu saat misalnya dikandangin kalau malam buat istirahat, tapi kalau misalnya siang sama pagi itu diumbar di
di padang atau lapangan biar dia cari makan sendiri ya, dia bebas ini mengekspresikan dirinya ya. Nah itu kadang-kadang juga mereka makannya suka nggak kekontrol karena kan tadi ada rumput yang basah, ada rumput yang kering. Nah yang basah itu kalau misalnya ternyata si kambing lagi makan di sana, nah itu kena deh tuh, sakit biasanya. Kita tinggal menunggu waktu aja. Nah itu ini ya, itu pengalaman-pengalaman yang kita dapat, dan alhamdulillah kita terima kasih banget tuh waktu diajarin sama teman-teman Unpad. Oke, ini gue tunjukin juga nih videonya. Ini kandangnya nih yang kita bikin nih. Nah, video pertama. Ini kita udah nggak kambing lagi, kambingnya udah dijual semua. Akhirnya kita pakai domba. Dombanya itu domba priangan. Ini apa namanya? Ibaratnya kayak domba Garut, tapi sebenarnya kalau ada domba Garut sama domba priangan tuh beda. Sebenarnya beda. Dan ini kalau teman-teman lihat, ya video yang kedua. Ini yang ini nih. Ini kita bikin pisahin sendiri buat induk yang mau melahirkan. Ini jadi rumah bersalin nih. Kamar bersalin. Kita punya kamar bersalin sendiri. Ada yang ini, ada yang dombanya itu bertanduk sama enggak. Ya, tadi kalau sempat merhatiin teman-teman ada yang ini, ada tanduknya, ada yang enggak. Kalau yang enggak punya tanduk itu orang-orang sih umumnya bilangnya dugul. Kalau misalnya ada yang tahu. Dan itu lagi bukan seneng, sering dijadi apa ya? Jadi apa namanya? Jadi pilihan karena tanduk itu kan berat ya. Jadi kalau misalnya domba itu ya sampai sekarang ya hewan apapun kan biasanya diukurnya sama ini bobotnya ya berapa kilogram ya. Ya ini ampasnya tuh kan nggak kemakan ya. Jadi ini jadi apa namanya pengurang yang cukup lumayan tanduk itu. Jadi kebanyakan orang itu buat yang emang mentingin apa namanya untuk dagingnya itu biasanya pilihnya yang dugul tadi seperti itu. Nah, kita juga ada yang bertanduk juga ada, yang nggak punya tanduk juga banyak. Kayak gitu ya. Nah, ini potensi bisnis selain jual beli ini ya, jual beli dombanya itu sendiri. Ini terima kasih kepada teman-teman di Universitas Pajajaran yang udah ngajarin kita. Kita jadi apa namanya belajar juga kayak misalnya ini apa istilahnya kalau Bang Ihsan itu bilangnya sirkular ekonomi. Jadi kalau misalnya ada feses atau ada residu-residu lain itu ya dimanfaatkan kalau bisa menjadi barang yang bisa di apa namanya yang punya nilai ekonomi. Nah, di sini kita juga mulai memberdayakan masyarakat sana sih. Kayak misalnya kita jualan pupuk dari kotorannya domba. Kemudian kan kita juga diajarin bikin konsentrat makanan ya sama teman-teman Unpad. Nah, itu kita udah ada rencana untuk jualin itu juga sih, jualin pakannya itu. Dan menariknya gini teman-teman, setelah kita belajar dari Unpad itu, kalau makan yang ini ya, makan apa namanya rumput yang udah dikasih konsentrat ini, ibaratnya udah diolah, fesesnya domba itu nggak bau. Jadi apa namanya, gue takjub juga sih, nggak ada istilah bau kambing. Baunya bau apa ya, bau seger aja kayak apa ya, kayak bau nanas kali ya. Nah ya kayak gitu, bau seger kayak bau timun aja. Dan itu apa namanya, ya 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 buat apa namanya, buat kita yang biasanya berkunjung, misalnya kita orang awam gitu ingin berkunjung ke tempat peternakan itu, biasanya kan kita datang begini kayak atau pakai masker gitu ya karena bau. Nah ini enggak, karena apa namanya, karena ya itu pakannya itu udah diolah sedemikian rupa sehingga nggak bau. Nah itu lumayan sih. Dan mulai 2021 juga kita udah mulai ini pengen gaya-gayaan pakai IoT ceritanya.
Makanya tadi di awal itu kan kita ada tampilan aplikasi ya, gue lupa ceritain lagi. Jadi di situ kita mencoba memodernisasi apa yang kita punya itu melalui aplikasi, karena kan gue juga penggiat IoT dan otomasi. Kita buatkan aplikasinya itu ada yang untuk pemilik sama ada yang untuk pengelolanya. Jadi di situ kita juga pasangin ini teman-teman, di tiap dombanya itu dikalungin RFID. Gue pasang reader di apa namanya, di tiap gate sama di ibaratnya di ruang-ruang kayak ruang-ruang bersalin tadi ya. Jadi kita tahu siapa sama siapa yang ada di situ. Dan apa namanya, gaya-gayaan lainnya, gue bikin kayak ini, kayak ibaratnya ini domba ini udah kayak punya profil Facebook gitulah. Si domba ini siapa dia, dan apa namanya, ini terima kasih juga buat teman-teman dari Unpad. Kita tuh dikasih tahu bahwa untuk perkembangbiakan itu ternyata nggak cuma manusia, tapi hewan itu usahakan jangan incest, atau misalnya anaknya kawin sama ibunya atau bapaknya kawin sama anaknya, itu jangan, atau sesama saudara. Nah, RFID tadi itu menjaga untuk ini ya, untuk apa namanya, jangan sampai ada perkawinan domba. Karena gini, kan gue pisah-pisahin ya, jantan biliknya sendiri, ada betina sendiri. Ketika sudah masuk musim apa namanya, musim kawin, itu kita kita apa namanya, kita pasang-pasangin, tapi modelnya kayak gini, misalnya satu jantan, 4 betina gitu di dalam satu bilik. Tapi kita dengan RFID tadi itu kita bikin identifikasi supaya nggak ada apa namanya, nggak ada yang ya itu tadi ya, Incest. saudara lah, yang satu bapak satu ibu, atau misalnya ini ya, apa namanya, pelecehan anak di bawah umur. Nah, itu kita cegah tuh. Kekerasan seksual pada anak itu kita cegah tuh di situ. Dan ternyata ya wallahu alam ya, karena gue juga nggak tahu kalau di luar seperti apa tingkat kematiannya itu rendah sih, cenderung nggak ada. Tapi sebenarnya ada mati, cuma karena sebab lain, ntar gue ceritain. Nah itu kita ini ya, kita udah siapkan di sana alat-alatnya, IoT sama RFID set. Dan buat peternakan ke depannya kalau misalnya mau apa namanya, mau ikutan pakai ya, kita juga bisa provide ya. Terus ada ini ya, ada karena ini domba, kita juga nyukur bulunya, walaupun kita belum tahu mau gue diapain nih bulu. Cuma kalau baca-baca literatur kan ada aja yang beli ya. Katanya sih ini sih, kalau di luar memang ada ya pasarnya. Kalau di dalam negeri itu katanya dibikin buat ini ya, bikin buat isiannya apa namanya, jok 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 kursi, tahu deh, kursi mobil atau apa, itu ada yang pakai bulu domba. Terus apa namanya, tas-tas segala macam tuh ada yang pakai bulu domba. Nah itu termasuk market yang ini juga ya, ingin kita pelajari supaya kita bisa masuk dan supply ke sana. Nah terus ada produksi susunya juga, karena kan betinanya banyak ya, dan mereka kan nyusuin anaknya ya, pasti kita bisa minta dikit bagi ya Bu, misi ya Bu, untuk ini, untuk kita jual lagi, karena ini apa namanya, pasarnya lumayan banyak juga. Pelatihan peternakan juga ini potensi bisnis yang ini ya, potensi bisnis yang bisa ada juga, karena alhamdulillah kami beruntung mendapatkan akses untuk ini ya, untuk pengetahuan yang luar biasa ya, selain dari Unpad juga dari bantuan dari Kominfo dan Bank Indonesia juga lumayan sih. Itu teman-teman. Nah, ini lokasi yang tadi udah diceritain ya, di Tasikmalaya. Sekarang ada 300 plus dombanya. Tapi plusnya gue lupa, karena terakhir itu ada kabar mati. Kalau yang kepemilikan gue sama teman-teman sih mati 10. Kalau yang apa namanya, kalau yang lain katanya ada yang mati juga, tapi gue nggak apa ada berapa gitu. Itu gara-gara penyakit ini, mulut sama kuku, PMK. Nah itu buat apa namanya, buat para pemilik ternak itu luar biasa tuh, karena dia penyakitnya menular ya.
kayak apa ya? Ya kayak kalau kita ada wabah COVID, nah dia ada wabah PMK gitu. Nah itu lumayan deadly juga itu penyakitnya. Nah di tempat kami juga alhamdulillah didukung sama listrik dan internet ya. Seperti itu. Apa lagi? Nih, gue bikinin video nih. Suaranya nggak ada Om Titos. Gak ada suaranya. Nggak ada. Wah, gue nggak tahu gimana caranya supaya ada suaranya. Pas di sharing pertama kali ya, share with videonya itu share with ini ya. Tapi nggak apa-apa lah. Oh, udahlah Hmm. intinya dari apa namanya, dari apa yang gue bikin itu, gue bikin brand namanya Ngangon. Makanya kemarin kan gue sempet share tuh, di grup. Siapa yang mau ini, yang mau invest beli domba ya silakan. Itu apa namanya? Kita tuh di sana itu sudah siapkan ini anakan domba, ya anak-anaknya yang hasil perkawinan tadi, di mana ini ada yang mau beli apa enggak. Kemudian kalau sudah beli mau dititip perawat apa enggak. Nah, itu kalau mau dititip perawat ya oke. Setelah mencapai berat tertentu dan sudah nyampe momennya, di dalam hal ini Idul Adha ya, mau diambil atau mau dipotong di situ. Nah, itu juga pilihan lagi. Kemudian nanti kalau udah disembelih mau ini enggak, mau disalurkan ke warga-warga Tasikmalaya aja apa mau diambil sendiri. Nah, itu pilihan. Seperti itu. Jadi gue membuka peluang buat teman-teman yang mau yang mau apa namanya, yang mau berinvestasi Investasi. untuk domba di tempat gua gitu. Jadi gua apa namanya, buka harganya itu, beli bibitnya sama perawatannya. Sebenarnya gini ya, 3 juta tuh breakdownnya. Anakannya itu gua jual di harga 2 jutaan. 2 juta something, gue lupa. Sisanya kita bulatkan jadi 3 juta, itu untuk pemeliharaannya, karena kan ini dipelihara sampai berapa bulan ya, lumayan lah untuk sampai Idul Adha, mencangkup pakannya, terus pijat-pijat. Ada pijat-pijat kambing nih ini. Ini babunya siapa sih ini? Majikan. Nah sama apa namanya, kayak vitamin dan lain sebagainya ya. Itu kita apa namanya, kita kasih di situ, kita buletin harganya 3 juta. Nah terserah tuh mau untuk peruntukannya disembelih sendiri atau misalnya mau dijual lagi untuk apa namanya, kambing kurban, ya silahkan. Kuota terbatas. Keren banget ya. Oke lah, ini selingan aja ya, udah sih. Nah sama mau lihat RAB-nya teman-teman. Boleh dong Om Titos. Bentar. Nah, sambil nunggu RAB nih, gue juga cerita itu yang tadi PMK itu lumayan ini ya teman-teman, lumayan apa namanya, ya itu keresahannya para peternak ini ya, para peternak hewan-hewan mamalia ya. Di setahun sekali itu ada aja seperti itu. Nah masalahnya gini, yang mati itu bisa semuanya atau sebagian. Nah ibaratnya gini, kalau misalnya lagi ada wabah PMK, PMK, nah itu action kita itu menentukan apakah akhirnya bubar semuanya atau kita minimalisir ternak kita supaya apa namanya, yang mati dikit. Tapi pemantauannya itu udah mulai intens, karena gini, once ada yang apa namanya, ada yang kelihatan di mulut sama kukunya udah mulai merah-merah tuh, sama matanya tuh udah mulai nggak bener. Melihatnya itu ya harus isolasi mandiri, bener-bener harus diisolasi, karena kan kambing kita nggak bisa mencegah kambing untuk tidak ngembek ya. Kenapa? Itu tuh nggak mungkin ya. Nah itu kayak apa namanya, apa, muncrat gitu. Nah itu puncratannya itu yang bikin apa namanya, yang bikin nular. Muncrat ke makannya kan model makan bareng gitu kan supaya solid kan. Si berapa kita satu. itu apa namanya, itu emang harus diisolasi sih, jangan sampai nular ke yang lain. Nah ini udah ketemu nih filenya nih.
Udah kelihatan ya? Gua taruh di ini apa namanya Google Sheet. Jadi di sini ini adalah yang dulu kita bangun pertama, kapasitasnya itu untuk 60 ekor. In total itu kita mengeluarkan sekitar 200-an. Ini untuk ini ya, ini untuk apa namanya? Untuk fasilitas infrastruktur dan pengelolaan secara tradisional. Ya. Nah, tapi kan kita juga apa namanya? Melakukan improvement ya. Kayak misalnya kita bikin ya itu tadi gua datengin apa namanya tim dari Unpad, pemeliharaan, kemudian apa namanya, kalau tadi kandangnya, nah ini untuk beli apa namanya, beli bibitnya, bukan bibit sih, anak ya, bibit mah buat tanaman ya, sama transport ke tempat kami itu berapa, sama nanti ini kayak makanan dan lain sebagainya, nah itu di total itu sekitar 170-an. Jadi kalau di total sama yang tadi infranya, kalau yang ini non infranya itu ada sekitar tadi berapa sih? 213 sama 17 berarti 380-an ya. Ya. Let's say apa namanya? 400-an lah. Itu untuk kapasitas 60 ekor. Nah, berarti kalau apa namanya, kita pengen lihat satuan aja berapa tuh? 400 bagi 60 ya, sama dengan 6 jutaan untuk ini, untuk apa namanya, untuk investasi di awal seperti itu. Tapi 6 juta ini kan bukan ini ya, bukan continuous kita keluar 6 juta terus, enggak. Sebenarnya yang apa namanya one shot-nya itu sebenarnya yang 200 ini. Kalau lihat yang sisanya itu ini untuk pakan sama beli anaknya itu sendiri. Gitu sih. Ini ongkos yang diperlukan ya. Apa lagi ya? Langsung aja kali ya tanya-tanya, gue juga bingung mau apa lagi. Itu mulanya dong. Oke, lanjut. Itu termasuk tanah tos tadi tos, atau lu sewa atau gimana? Jadi maksudnya pertama yang dicari itu apa, tanahnya dulu cocok buat domba, atau nyari teman dulu buat bagi resiko, atau nyari dombanya dulu baru nyari tempat, atau gimana tos? Sama tadi biaya itu tanah sewa atau gimana, belum masuk hitungan ya? Nah, kalau yang gua tadi itu nggak termasuk tanah, karena tanah udah apa namanya, udah milik sendiri itu yang di sana. Nah, apa namanya, tapi kalau misalnya kita ingin memulai, kalau jadi gini, bukan berarti teman-teman harus ngikutin jalan hidup gue ya peternakannya, karena kan gue berangkat dari apa namanya, dari pemberdayaan masyarakat, yang artinya sebenarnya awalnya tuh punya masyarakat sana. Terus gue apa namanya, gue nawarin gimana mau bantuin, nanti kita ini ya, kita apa namanya, kita join aja ya. Akhirnya kita bikin badan usahanya, BUMDes namanya, Pancamandala itu tadi. Nama apa namanya, nama peternakannya kita kasih namanya Pasir Bentang, karena itu emang daerah Pasir Bentang lah, mereka bilang seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya kita mau apa namanya, kita mau punya sendiri, sebaiknya itu ngelihat yang ini nih, ntar gue share screen lagi ya. Sebaiknya tuh cukup ini aja nih, cukup kok nggak bisa dikontrol sih. Nah, kita tuh sebenarnya cukup gini aja. Artinya ini bukan mau gunakan, ini kan karena banyak ya. Tapi kalau misalnya kita mau memulai dari 10 dulu gitu misalnya, atau 5 dulu bahkan, itu sebenarnya cukup kecil aja. Cukup kayak, nih, ntar gue nyalain nih. Nih, lihat deh. Satu kotak ini itu isinya banyak loh. Mungkin ukuran kamar 4x5 itu udah lumayan gede sih. Itu udah lumayan gede, bisa muat banyak. Karena gini, kalau buat kita yang misalnya di lahan yang nggak gede, nggak perlu sok-sok umbaran gitu. Ya udah, biarkan dia tumbuh, lahir dan besar dari TK sampai kuliah di situ aja gitu. Di dalam ruangan itu.
sebenarnya kita tinggal bikin spare satu ruangan untuk tadi ya, kalau misalnya ada yang mau bersalin atau memisahkan yang kecil kalau misalnya ada yang lahir, karena kan takut injak-injak tuh. Nah itu aja sih spare-nya. Jadi nggak perlu apa namanya, nggak perlu tanah yang luas juga. Kalau misalnya kita punya area ya berapa ya, 4 kali 5 meter persegi tadi itu udah cukup sih. Kita tinggal bikin bilik-bilik aja untuk ini, untuk apa namanya, pemisahan sama diatepin. Udah itu aja Kalau sebenarnya. pembuangan tuh kayak limbah, kayak dia kan boker gitu kan, Ya, sama buang air segala macam lah. Itu ada salurannya atau ditaruh ke dalam bawah ke tanah atau gitu atau gimana? Takutnya kan saya ya, nih kita buka nih di Depok lah atau di mana gitu ya, ya, nyari di luar Jakarta tapi juga dapatnya tadi misalnya 4 kali 5 ya, ya anggap aja ya, nggak ada umbaran tapi 30 meter persegi lah dapat tanah, terus dapat mulai dari dikit dulu segala macam. Nah itu salurannya gimana, perlu juga? ya. Untuk sanitasi itu perlu. Nah, gini, kalau yang di tempat gue kan kotorannya nggak bau ya, jadi enak. Nah, kalau yang konvensional, sebaiknya gini. Ini kan kalau teman-teman lihat, sebenarnya ini kan kayak rumah panggung ya, dinaikin. Dan memang sengaja lantainya itu nggak di apa namanya, kayak kalau teman-teman lihat di sini tuh nggak dirapat. Emang sengaja dikasih sela. Karena ketika dia ngeluarin kotoran, kita tinggal semprot aja, cerot, biar pada jatuh, kan kotorannya bulat-bulat ya. Dia bukan kayak kayak Hmm. kita kan bentuknya kayak pisang goreng tuh. Jadi bahas kotor. Nah, bulat-bulat ini ibaratnya gampang lah gelinding ke bawahnya. Nah, di bawahnya itu baru kita apa namanya, kita kelola. Kalau yang di gua itu bikin perosotan pakai acian semen. Jadi emang di apa nah, diprosotin ke satu di situ. Nah, nanti ibaratnya tinggal dijatuhin ke tanah aja udah. Karena kalau di tempat gua kan nggak bau. Tapi buat teman-teman kalau misalnya cukup mengganggu, ibaratnya nggak bisa langsung dibuang di tempat situ aja. Kalau misalnya mau bikin perosotan ya, ibaratnya kayak manufaktur tuh, jatuhnya ke sana. Nah itu ya harus di ini ya, harus di apa namanya, secara berkala itu kayak bikin ini, kayak bikin misalnya kayak dikubur gitu, ditaruh situ lah. Jadi apa namanya, ditimbun sama apa namanya, sama sampah lain tuh bisa juga seperti itu. Tapi harus dipusatkan karena ya ini, karena sebenarnya resikonya itu ke tetangga sih. Protes ntar. Kalau untuk ini, kalau untuk apa namanya, kalau untuk di kambingnya sendiri, kan sebenarnya dengan rumah panggung ini kamarnya dia udah bersih. Kamarnya dia udah bersih. Cuma di bawahnya itu bagaimana pengelolaannya kan. Kayak gitu, Mas. Itu bisa diusahain juga kan jadi pupuk ya Om Titos ya? Kalau misalnya Ya, di ini. itu bisa jadi pupuk. Ah, Asalkan ini ya, asalkan ya buat teman-teman yang punya waktu lebih, pupuk itu kan untuk kembali ke tanah juga ya. Artinya gini, apa karena itu asalnya dari feses, maka apa yang dimakan sama si domba atau si kambing itu berpengaruh sama ininya, sama apa namanya, sama fesesnya. Kalau kita banyak bahan kimia, maka itu kasusnya bisa kayak urea. Tanahnya lama-lama jadi susah gemburnya. Nah, itu juga harus hmm. diperhatikan. Jadi jangan sembarangan. Kita kalau misalnya kita tahu, oh ya pakannya ini, maka anti kimianya itu harus harus di apa namanya, harus digunakan untuk bahan pengolah pupuk tadi, supaya dia Hmm. enggak ini, supaya dia tetap ini ya, tetap natural ya, kimianya hilang gitu, Bang. Oke, menarik, menarik. Oke, menarik banget ya Om Titos ya penjelasannya ya terkait sama peternakannya ini. Mau Em, patungan yuk sama hmm? Onyi tuh, mau Onyi patungan yuk. Menarik, 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 Iya, menarik. teman-teman kalau ini ya, nih gua share juga nih. Kalau misalnya teman-teman mau mulai apa namanya, bisnis, bukan bisnis ya, punya punya dulu deh misalnya ya, terkait nanti jualnya kayak gimana, itu nanti lagi. Ini gua share lagi. Ini gua barusan search di ini sih, search di internet sebentar. Ketutupan. Eh
gimana sih? Ini ada apa namanya? Gue random cek aja di internet. Jadi kalau misalnya kita mau mulai, itu kita bisa beli ini nih, kayak misalnya anak domba ya. Kalau saran gue, itu belinya ini rasnya yang priangan. Domba priangan, catat aja tuh domba priangan. Karena dia itu ibaratnya ahli-ahli dari universitas zaman dulu itu kayak bikin apa namanya, bikin kawin silang gitu, sehingga ditemukanlah ras priangan ini yang ternyata apa namanya, bagus lah, dagingnya bagus, dia terus kuat, sehat, nggak gampang mati, sampai akhirnya jadi primadona sekarang. Ini termasuk apa namanya, spesies eh, satu saudara juga sama domba Garut, tapi ini domba Garut plus plus. Ada yang bilang domba priangan itu domba Garut juga, tapi sebenarnya enggak, karena dia spesifik sendiri. Ada bedanya, nggak hafal sih gue. Sama yang itu tadi, kalau misalnya kita concern masalah berat, cari yang ini, cari yang apa namanya, istilahnya itu namanya dugul. Nggak ada nggak ada tanduknya. Karena makin gede tanduknya berarti ya berat dagingnya makin dikit. Gitu aja sih. Buat diadu kalau kayak gitu Om Titosnya. Biasanya buat 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 diadu. ini, buat apa, buat Smackdown. Smackdown. Nah ini harganya di, ini harga 2019 nih, itu di 1,2 bibitnya nih, harga anakannya. Nah kalau kalau misalnya kita mau memulai dengan misalnya 5 domba gitu ya, let's say mungkin sekarang harganya udah 1,4 1,5 ya. Ya 1,5 kali 4 aja berarti 6 juta udah jadi ininya ya. Itu berarti dombanya. Terus nanti tinggal kandangnya itu sendiri. Hitungannya tadi apa namanya, cari amannya satu domba itu 6 juta sekian, ambil aja 6.500.000 untuk infrastrukturnya. Kayak gitu ya cara ngitungnya ya. Berarti 6,5 kali 5 berapa tuh? 32 ya. Itu ya. 32.500 bener nggak sih? Ya 32.500 tambah tadi. Berarti ya siapkan 40 juta, berarti 50 juta aja udah lumayan tuh. Kita bisa punya ini, kita bisa punya 5 domba. Seperti itu. Itu untuk ini ya, itu untuk apa namanya? Itu untuk dombanya aja sama ini ya, sama rumahnya ya. Nah, nanti untuk pakannya sebenarnya nggak usah muluk-muluk sih. Kita bisa beli apa namanya? Kalau rumput kita bisa nyari yang liar-liar aja. Sama ya itu tadi tambahin konsentrat yang, tapi yang ini ya, yang apa namanya, yang bagus ya, jangan yang banyak kimianya itu, supaya dombanya sehat dan nggak mengotori ini ya, apa namanya, limbahnya itu nggak mengotori tanah. Itu ya paling tinggal dipikirin itu sama yang ini, sama yang ngerjain aja. Satu orang, sebentar, kalau di tempat gua itu 60 ekor dikelola sama 2 orang. Berarti satu orang itu sebenarnya kapasitasnya bisa sampai 30. Kalau lu punya waktu luang, lu urusin sendiri cukup sih. Karena ini, karena apa namanya, termasuk yang nggak terlalu rewel ya. Kalau ini, kalau domba itu ya ya embe aja sih. Ya paling itu aja. Tapi kalau untuk apa namanya, kalau untuk pakannya itu kita bisa apa namanya, kita bisa set ya kayak manusia aja. Dia kan ini ya, dia kan apa namanya, 2 kali sehari aja cukup sebenarnya, udah. Sama nanti rajin ini, domba itu biasanya habis makan itu ada yang keluar tuh langsung, jadi nggak punya sopan santun, dia makan lalu keluar gitu, ada dari belakang. Nah itu bisa kita bisa semprot-semprot dikit lah, terus nanti beberapa jam kemudian nanti dia keluar lagi, ya semprot lagi, seperti itu aja. Nah sama malam ini ya apa namanya, untuk mereka kan juga butuh hangat ya. Kalau gue sih pakai lampu apa namanya, lampu bohlam aja cukup sih. Itu buat apa namanya, buat bikin dia hangat. Sama jangan sampai ini, sama mereka itu rentan sama angin.
Jadi kalau misalnya ada angin kencang, apalagi angin ini ya, angin hujan gitu, udah tuh sakit tuh biasanya. Nah itu siapin ini aja, siapin apa namanya, mereka butuh udara segar, tapi kalau misalnya lagi cuaca nggak mendukung, siapin apa buat nutup apa ya, Terpal. tirai ya, tirai dari terpal, tirai dari apapun bebas. Tapi itu mereka nggak ramah sama angin. Oh, kirain tolak angin, Tos. Gue belum pernah nyoba sih. Ya itu tolak anginnya pakai ini, pakai apa namanya, pakai tirai. Seperti itu teman-teman. Oke. Buat yang lain ada yang mau nanya lagi nggak? Gue sih sebenarnya banyak banget ini pertanyaan. Izin nanya Bang Tinjo, Bang Titos. Izin. Lanjut Wih, Bang Agung. Ya, itu di chat Aduh. juga Mbak Santi kayaknya ada tanya juga tuh. Tapi Bang Titos ini terkait berternak ya. Pertanyaan gua tuh bisa kasih gambaran kan? Enggak ya. Aktivitas hariannya kalau seandainya nih ngelola sendiri tuh kita kayak bisa digambarin nggak ngapain aja misalnya pagi, siang, jadwal makannya biar kegambar dulu aja, bisa dihandle sendiri apa Ya, enggak gitu sih. kalau Sama ya. yang kedua Bang Oke. Titos, pertanyaan gua kan yang kayaknya belum kelihatan banget tuh karena masih yang di RAB kan support dari tim Unpad ya. Nah, misalnya tadi udah diceritain 2 orang yang melakukan pekerjaan untuk kasarnya ngangon dombanya ya. Tuh. Nah, overhead-nya itu berapa Bang? Misalnya sekarang ya, apa karena ini bisnis desa eh, masyarakat bergantian tanpa ada harus bayar gaji ataukah tetap digaji dan lain-lain gitu sih Ya. kalau dari gua ya. Oke. Thank you, Bang. Langsung aja ya. Langsung boleh. Nah, ngomongin yang kos dulu ya. Jadi gini, kalau di tempat gue karena kepemilikannya bersama Gung, jadi apa namanya, gue nggak perlu gaji, nggak perlu gaji itu yang pertama. Jadi karena itu emang milik kita bersama-sama. Terus kalau untuk ini, kalau yang untuk yang tadi tim Unpad apa namanya untuk support itu sebenarnya gini, itu one time. Karena gini, mereka itu waktu dulu itu ngirim tim untuk ini untuk live in di situ selama hampir sebulan, nggak nyampe sebulan sih, 3 mingguan ya kalau nggak salah. Itu ngajarin kita termasuk apa namanya yang formulasi untuk pakan itu apa aja. Gue nggak terlibat langsung sih, pakai ini sekian gram ini nggak terlibat langsung. Temen gue yang ini yang apa namanya yang concern di situ, nanti insya Allah bisa gue tanya rumusnya apa. Kalau misalnya mau bikin sendiri ya, kalau mau bikin konsentratnya sendiri itu bisa seperti itu. Nah itu dicampur aja sama rumput yang kering tadi yang gue ceritain ya, jangan sampai pakai rumput basah karena berpotensi ada mikroorganisme atau penyakit-penyakit lain lah kayak gitu. Itu yang masalah ini ya, yang masalah apa namanya, yang masalah biaya, gue nggak ada bayar gaji karyawan. Tapi kalau misalnya teman-teman itu bayar orang, ya ini aja sih, apa namanya, tinggal kesepakatan aja. Karena kan ya biasanya mau dibayar berapa sih? UMR paling ya, UMR daerah setempat. Kalau misalnya kita buka di mana ya berarti UMR di situ berapa. Ya itu aja gambaran biayanya. Tapi gambarannya satu orang itu kapasitasnya bisa untuk mengelola 30 harusnya. Karena nggak satu kambing itu nggak rewel sih, satu domba. Oke, kalau untuk aktivitasnya seperti apa? Oke, bangun tidur, ku terus mandi. Bangun tidur gue sholat subuh dulu, terus ya ngapa-ngapain. Biasanya gini nih, kalau kita ngurus domba itu pagi itu kita apa namanya kita siapkan sarapan untuk mereka. Cek apa namanya, biasanya kan warga ya berarti ini misalnya orang kita lah udah nyariin ini udah nyetok rumput gitu. Nah berarti tinggal dicek aja ada basah-basah apa enggak. Kalau ada yang basah pisahin, jangan jangan apa namanya jangan dikasih. Caranya itu kalau gue biasanya pernah tuh ikutan itu ya rada gatel juga sih, di ya kayak ada apa ya, kayak ada pasir gitu ya kita nyoba-nyoba aja pakai tangan, kerasa kan wah ada yang basah nih,
kayak kita bawa cucian lah. Kita angkat cucian, misalnya ada yang basah kan kerasa kan. Nah, itu pisahin tuh. Yang basah-basah diisolir. Nah, nanti yang nggak basah, nah makanya itu baru kalau di tempat gua itu kita punya drum atau apa namanya tong gitu, masukin situ, nanti konsentratnya dikasih berapa ini, nah terus nanti diaduk. Nah kalau udah sekitar paginya itu ini ya, kita ajari juga jangan sering bangun siang si kambingnya. Dari mulai jam jam setengah 7 sampai jam 9 itu ini sih, sampai jam 10 juga nggak apa-apa. Itu waktu yang cocok untuk ini. Untuk Olahraga. apa namanya? Untuk makan. Olahraga buat makan. Makan sama ini ya, sama apa namanya? Sama minum. Nah, kalau yang buat yang bayi-bayi, bayi-bayi itu saatnya ini, saatnya apa namanya? Ya nyusu ya sama ibunya juga. Nah, itu tuh jam segitu pagi, terus nanti biasanya kalau kalau di tempat gua kan umbaran ya. Nah, itu diumbar tuh jam siang sampai sore jam 3 sampai jam 4 itu diumbar aja. Nah, buat yang di kandang ini cukup dibiarin aja sebenarnya. Atau ya apa namanya? Ibaratnya gini. Mereka kalau misalnya kita apa namanya? Kita cekcokin makanan, itu ya makan-makan aja. Cuma kalau misalnya untuk yang ini kan bilangnya cemilan ya. Kalau yang tadi makan Snack, utamanya, yang snack ya. snacknya, yang snack karena dia gabut nggak tahu mau ngapain, itu itu jangan dikasih ini, jangan dikasih apa namanya, jangan dikasih konsentrat tadi, karena kalau nggak langsung dimakan itu jadi apa? Jadi apa namanya? Fermentasinya terlalu berlebihan gitulah ibaratnya. Ah, Malah nanti dia mabuk. Udah haram itu. mhm, Ya jadi apa namanya, dia nanti jadi nggak sehat lagi seperti itu. Jadi mhm. kalau misalnya kita di kandang ini, kalau misalnya apa namanya bukan umbaran, siapin cemilan aja. Cemilannya yang kering-kering tadi aja, yang rumput nggak dikasih apa-apa tapi kering ya, jaga supaya tetap kering. Itu sampai apa namanya, sampai besoknya. Itu biasanya udah habis tuh. Nah, itu nanti ini ya, di sela-sela itu biasanya kita suka ngecek gini. Kan pagi tadi kasih makan sama sama ngeliatin disemprotnya cerot gitu kan. Untuk apa namanya? Untuk bersihin kandangnya. Nanti sore itu kita bisa lakukan hal serupa, semprot lagi. Semprot. Nah, sama yang buat apa namanya? Yang buat jaga hujan sama angin ya, kalau misalnya ruangannya agak terbuka itu ya kita ini Gung, harus apa namanya, harus siap-siap untuk nutupin biar dia nggak keanginan. Itu aja sih sebenarnya. Kalau karena tapi jangan cari gampang gini, jangan cari gampang ya udah ditutup ya terus ditirainya, karena ya apa ya, pengap ya, ya itu mereka mereka apa namanya, mereka itu kalau mereka oke, dia di dalam bilik ruang sempit, tapi usahakan apa namanya, visualnya dia itu seperti luas, bukan di dalam ruang sempit yang benar-benar di tembok gitu, enggak, karena katanya sih gue nggak tahu juga itu bikin stres. Kalau stres itu gampang sakit sama susah susah gemuk, susah gendut. Itu sih. Ada yang belum kejawab kira-kira gimana, Gung? Oke, siap. Clear, Bang. Thank you penjelasannya. Itu di chat ada pertanyaan juga Ada tuh. ya. Ya, dari Mbak Santi ya. Pertanyaan pertama ini gue bacain kali ya. Tolong bacain. Boleh diceritain nggak proses menemukan pakan terbaik untuk domba? Biar ini konsentratnya tadi kali ya. Termasuk ya supaya nggak bau fesesnya. Oke, Itu pertama. ya. Langsung jawab aja apa Langsung gimana? langsung aja langsung. Oke. Pengalaman terbaik adalah pengalaman orang lain. Jadi apa namanya? Gue bukan orang yang apa namanya? Orang yang belajar sendiri tentang masalah itu, enggak. Tapi gue langsung modelnya gini. Oh, si Unpad waktu itu bilang begini makannya. Oh, terima kasih. Nah,
akhirnya itu yang apa namanya itu yang jadi pedoman kita sampai sekarang untuk memberi asupan gizi maupun makanan buat si domba itu. Tapi ini yang apa namanya ya gue paham sih, pada suatu ya kalau kita punya sesuatu kan kita juga akan belajar dari hal tersebut kan. Justru sebenarnya yang jadi pelajarannya itu justru yang snack, bukan yang makan utama tadi tuh. Yang snack itu kan kita tadi ini ya kita tadi ya diumbar gitu aja ya. Nah itu kita juga apa namanya kan nyari rumputnya itu bukan berarti live. Kalau misalnya mau itu kita cari rumputnya dulu enggak, tapi biasanya kita ngumpulin. Nah kita juga harus apa namanya awas sama waspada, jangan sampai ada ini kecoa sama tikus. Tikus jarang sih, tapi kecoa ada. Nah, karena gini, karena apa namanya kecoa itu hewan yang apa namanya sih ya sangat ini ya sangat bersahabat banget sama penyakit ya. Kotorannya atau telur kecoa itu suka ya bisa nempel di itu, bisa nempel di apa tempat kita nyimpen apa namanya tempat kita nyimpen rumput kering tadi. Nah itu yang harus ini sih, itu yang bahan belajar kita yang gimana nanti ini ya, gimana kita nanti nyimpennya. Ya pada umumnya saya emang ditumpuk-tumpuk aja seperti itu. Tapi kalau dari gua sendiri sih, gua ini bikinnya itu dikarungin. Jadi misalnya udah dapat nih, misalnya kita habis ngarit tuh rumput-rumput. Nah itu masukin ke apa namanya, masukin ke karung. Karungnya itu di ini langsung di apa namanya, langsung ditutup. Nah usahakan jangan kayak ini toples lebaran. Kalau toples lebaran kan kita makan belum habis, ya udah gitu kan. Ya kadang-kadang masih dibuka atau ini. Kalau dia usahakan gini, kapasitas satu karung itu yang untuk sekali aja gitu. Jadi kalau misalnya kita udah pakai, jangan masih ada rumput di situ. Karena nanti ini apa namanya ya jadi ada rongga buat kecoa datang tadi dan penyimpanannya jadi lebih lama. Jadi kalau bisa hasil arit itu yang udah disimpan dalam karung, ya karung itu untuk 1 hari seperti itu. Untuk besoknya beda karung lagi. Itu diikat ya, kayak beras. Ada pertanyaan lagi Bang Billy? Ada nomor 2 tuh pertanyaannya, pada saat proses panen, nah proses yang harus dilakukan untuk menyalurkan hasil panen ini gimana? Bentar, panen itu maksudnya Udah siap untuk dijual ya? oh oke. Maksudnya ini berarti buat orang yang mau jual kambingnya secara utuh ya, misalnya ya dombanya seperti itu ya. Ya, let's say Oke. seperti itu. Ya. Ini sih sebenarnya nggak ada apa namanya, nggak ada rumus baku ya. Kalau gua itu orang yang apa namanya mencari marketnya dulu, baru gue bikin. Kalau gua, artinya gini, misalnya teman-teman apa namanya teman-teman mau invest di tempat gua, tapi bukan untuk kurban, tapi bukan untuk kurban sendiri sorry, tapi untuk dijual lagi. Maka cari dulu yang mau beli gitu. Cari dulu yang mau beli supaya apa namanya supaya nggak rugi. Karena kecuali kalau misalnya kita memang nggak masalah kalau kita punya buffer kambing gitu untuk konsumsi pribadi. Tapi sebaiknya cari dulu. Jangan ini masalah di Indonesia ya pada umumnya. Kita tuh oversupply. Walaupun pemerintah bilang, aduh kita kekurangan sehingga harus impor, enggak juga. Sebenarnya kita tuh oversupply di beberapa tempat, tapi karena sudah dikuasai mafia tertentu, ya oversupply itu jadi susah untuk menjualnya karena udah ditutup seperti itu. Jadi sebaiknya itu cari dulu apa namanya yang mau beli, bisa saudara-saudara kita atau misalnya siapapun itu ya. Kalau apa namanya kalau gue pribadi, gue tuh orang yang suka memainkan apa namanya isu. Jadi ibaratnya gini deh, kalau gue bikin iklan tuh, dengan Anda membeli ini, maka Anda membantu para petani dan peternak dari Tasikmalaya sehingga mereka dapat hidup layak.
dan lain sebagainya itu. Biasanya gue seperti itu ke gerombolan orang-orang kaya sehingga apa namanya terima kasih Bapak sudah membantu para peternak dan sebagainya. Ntar gue fotoin, terima kasih Pak ini, terima kasih Pak itu cukup itu kalau gue seperti itu. Oke. Cari off takernya dulu, beneran. Karena nanti yang diurus tuh banyak. Apa namanya? Dari transport ke tempat showcase, showcase. Emang kita punya showroom kambing. Itu biaya sendiri. Jangan sampai kan kalau misalnya kita tradisional aja kan, bisa kita nggak punya ini ya calon pembeli ya. Oke, kambingnya udah cukup umur. Nah, kamu saatnya berangkat ke kota ya. Belajar yang baik, jangan nakal. Dah, diangkut tuh ke misalnya dari Tasikmalaya ke Jakarta. Nah, itu kan udah ongkos sendiri ya. Belum nanti kalau misalnya nggak laku. Nah, itu sebaiknya sih kita preventif. Cari dulu yang mau ini, cari dulu yang mau apa namanya, yang mau beli. Gitu. Oke. Ada lagi nih, Mantitos, pertanyaan dari Bang Iwan nih. Pertanyaannya agak mirip, tapi boleh minta tolong dibahas aspek supply chain ya, terutama dari sisi pangan sama bibitnya. Terus ada pemain besarkah yang mengontrol pasar kayak di ternak ayam? Kan ternak ayam banyak ya kayaknya ya. Udah banyak tuh pemainnya. Nah, terus Ya. penjualannya bisa langsung menjangkau ke end user-nya atau ada lagi distributornya distribusinya lagi gitu. Jadi nggak bisa langsung ke end user tapi kayak tadi ke tengkulaknya kah atau ke seperti apa? Oke. Monggo. Ya, marketnya untuk ini, untuk para produsen, gue bilang produsen ya, produsen apa namanya, produsen hasil domba ini sebenarnya ada apa namanya, ada banyak. Yang pertama untuk ini, untuk yang udah sering itu pasti ini ya, pasti market Idul Adha ya, untuk sembelih hewan kurban itu yang pertama. Yang kedua untuk dijual di pasar. Untuk kebutuhan ya tukang-tukang sate kambing lah atau apa itu gue bisa nyebut namanya horeca ya, hotel restoran kafe. Nah itu market selanjutnya. Nah sama ini kalau misalnya domba utuhnya ya, sama apa namanya, sama pemain-pemain ini, pemain-pemain yang semi manufaktur yang buat biasanya dia bikin lamb chop tuh, yang di frozen. Nah, itu yang kayak gitu-gitu, yang potongan-potongan ini ya. Apa sih itu istilahnya? Fine cut ya. Fine cut. Untuk ini ya, untuk daging-dagingnya. Itu ada seperti itu. Nah, tapi yang horeca itu premannya ada. Premannya ada. Terus apa namanya, yang untuk sate kambing itu premannya ada tapi nggak terlalu galak. Itu kita bisa cincai lah untuk masuk ke sana karena dia nggak peduliin ini ya, apa namanya, kambingnya harus speknya seperti ini. Saya pengennya yang apa namanya, pahanya seperti itu. Nah, nggak peduli, yang penting daging kambing, dia nggak peduli seperti apa. Itu ada pemainnya juga, tapi yang sebenarnya yang pasar paling paling liar dan paling gampang dimasukin itu ya hewan kurban sebenarnya. Itu yang paling ini, yang paling apa namanya, yang paling mudah. Karena apa, karena saking banyaknya, karena semua orang itu girohnya itu, semangatnya itu pengen berkurban, maka nggak bisa dibatasin ya marketnya ya. Nah, makanya itu semua orang tiba-tiba jadi penjual kambing aja, dan alhamdulillah laku ya. Walaupun setahun sekali kambing itu di apa namanya, dibantai, pembantaian, tapi kan sampai sekarang itu termasuk spesies yang nggak punah-punah gitu. Terus Iya. itu untuk ini ya, untuk penjualannya. Iya. Kemudian kalau untuk end user paling mudah tadi ya, yang untuk pasar hewan kurban. Kalau yang untuk oke, untuk pakan sama bibit. Kalau pakan sama bibit ini alhamdulillah sekarang mudah ditemukan di mana saja. Di Tokopedia juga ada. Cari aja di Tokopedia. Cari bibit domba apa? Ada ya. Sama apa namanya, sama konsentrat pangan. Nah, tapi kalau misalnya apa namanya,
kita punya waktu ruang dan kerajinan yang lebih, sebenarnya kalau misalnya kita mau memproduksi sendiri konsentratnya itu jauh lebih murah sebenarnya. Tapi ya harus meluangkan waktu sih untuk mempelajarinya seperti itu. Lagi ya, ada pemain besar yang mengontrol pasar ya tadi. Pemain besar itu yang mengontrol tuh Horeca tuh, hotel, restoran, kafe. Kalau Kurban itu masih apa namanya, masih kita terjang gitu. Kalau hotel, restoran, kafe itu karena kita kayak melawan batu karang, susah itu. Kecuali misalnya kita masuk lewat Bangga Tote ya. Ya itu apa namanya, itu bisa karena gini, segmen pesantren sendiri itu juga apa namanya, ya begitulah, itu kan bisnisnya Pak Kiai gitu. Iya, iya. Iya, kita bisa dilaknat sambar petir ceder mati. Itu baru yang ini ya, yang apa namanya, kalangan dari ini ya, dari apa namanya, pesantren. Belum yang apa namanya, yang ya itu tadi, hotel, restoran, kafe tadi. Sebenarnya ini statusnya di Indonesia itu untuk apa namanya, untuk daging kambing, bukan kambingnya ya, itu apa namanya, over demand, bukan over supply, Oh, sehingga banyak yang impor. Nah tapi karena premannya akhirnya impor, keran apa namanya, lokalnya tuh jadi nggak bisa masuk, susah tuh. Kalau kalau misalnya nggak, apa namanya, kita tetap berusaha masuk misalnya ke purchasing-nya, itu akan dipersulit. Serius, dipersulit luar biasa. Kalau misalnya kita walaupun kita misalnya punya saudara di apa namanya, yang kerja di misalnya di purchasing-nya hotel atau purchasing restoran, itu tetap aja oh iya bisa bisa nanti apa namanya, kita masukin vendor list misalnya, tetap aja nggak akan bisa di apa namanya, susah untuk bisa terjadi purchase karena nanti di-cut sama yang di atas. Kan kelihatan kalau misalnya dari misalnya gue premannya nih, kok dia cuma beli segini sih? Nah itu langsung dipentung tuh, woi lu beli sekian loh. Nah itu tuh, itu susah tuh untuk ditembus batu karang tuh. I see. Menarik ya. Ada lagi nih, Bang Titos. Nah ini juga pertanyaan dari Bang Tony. Mirip-mirip nih sama pertanyaanku sebenarnya nih. Jadi terkait sama model sewanya juga ada ya, manage service tempat atau kandang, dia kosan sapi. Nah itu prospeknya gimana? Jadi kan ada kosan sapi, terus di situ Bondo tuh ada namanya apartemen apartemen kambing gitu. Ya, Nah, ya kan? Terus nah itu gimana tuh? Sebenarnya konsepnya kayak gimana tuh? Sebenarnya sorry agak-agak nanya sedikit lagi nih tambahan. Jadi ya, gini Bang Titos. Jadi kan tadi sempat disebutin ya kalau misalnya mau investasi butuh 3 juta gitu ya, ya, sampai dengan panen untuk satu kambing ya, kira-kira gitu ya. ya, satu domba. Dengan potensi jual dan lain sebagainya. Nah ini dengan konsep seperti inikah kosan sapi atau konsepnya seperti apa? Atau bagaimana gitu konsep ininya? Karena kan dulu juga sempat ada tuh ya waktu zaman 2000 berapa ya, 2013-14 suka ada tuh di Lampung, ada juga di beberapa tempat yang oke kita ngasih 5 juta, kita dapat 2 kambing gitu ya, cowok sama cewek. Nah, nanti sama yang lokalnya itu bisa bagi hasil tuh. Kayak gitu. Jadi misalnya lahir nanti 3 gitu dalam setahun, nanti 2 buat kita, 1 buat yang pengelolanya. Nah kayak gitu itu boleh diceritain nggak prospeknya seperti apa tuh Bang Titos? Atau yang cuma punya Bang Titos juga nih kayak gimana? Kalau Oke. misalnya kita ini. Gue jujur nggak tahu ya kalau yang untuk kosan itu seperti apa. Tapi gue bisa ceritain yang di tempat gue ya. Kalau di tempat gue itu gini, kita apa namanya? Kita itu beli transaksinya tuh macam-macam. Yang pertama beli anaknya. Transaksi kedua itu mau dititipin apa enggak untuk dipelihara. Yang ketiga mau dijualin apa enggak, atau mau dipotongin apa enggak ketika sudah cukup umur. Itu servisnya yang di tempat gue. Nah, maka mungkin yang di kosan apa namanya, yang di kosan Sapi, ya kosan kosan sapi sapi. tadi itu mungkin seperti itu. Jadi apa namanya, kalau kita punya sapi, terlepas beli sama dia atau beli dari luar, itu kita bisa kosin sapi kita di situ.
bukan ngekos ya sebenarnya, lebih dirawat ya. Kalau ngekos kan jadi atur hidupnya sendiri. Ya gitulah maksudnya. Ada pembantunya gitu lah. Nah, itu seperti itu, ada yang rawat. Hospitality ya, hospitality Hospitality. untuk kambing atau sapi. Nah, itu kemungkinan sama seperti ini, seperti yang punya gue sama teman-teman. Itu kayak gitu konsepnya. Oke. Nah, kalau Ya. tadi yang milihnya yang tadi, kalau misalnya sampai mau diternakin, benar-benar diternakin, jadi banyak gitu. Oh, oke. Nah, itu ada juga. Kalau di tempat gue belum. Di tempat Oke. gue belum ada. Tapi itu memang apa namanya? Itu memang praktek yang lumrah. Kalau misalnya apa namanya? Kayak gue aja, gue kan di rumah punya peliharaan kucing ya. Nah, misalnya gue punya kucing betina gitu, terus tetangga gue punya kucing jantan, terus pas lagi musim kawin, kita besanan yuk. Tapi kan karena kucing gue betina, nanti pas lahir kan di tempat gue. Nah, misalnya anaknya ada 4, nah 2 mau apa? Dua lu, 2 gue ya, bisa seperti itu. Itu apa? Itu hal yang lumrah sih untuk dilakukan di ini ya, di hewan-hewan mamalia seperti ini. Artinya gue nggak tahu praktek bisnisnya itu ada penipuan apa enggak. Tapi sebenarnya secara teori itu memungkinkan. Itu memungkinkan. Nanti ketika ibaratnya ini, kita memang fokuskan satu pejantan, satu betina itu sebagai ini ya, sebagai lumbung produksi anakan ya. Terus nanti anakannya itu apakah kita mau gedein atau mau kita jual sebagai anakan. Nah, itu kan bisnis juga. Itu lumrah kok. Tapi gue nggak bisa decide bahwa ini nipu, ini enggak, ini nipu enggak, gue nggak tahu ya. Iya. Betul, itu emang potensinya besar ya kalau di situ ya. Ya, Bisa jadi lahir 3, sebutnya lahirnya 2 gitu ya kan. betul. Dan apa namanya, kalau teman-teman mau misalnya yang punya dana berlebih dan ada orang yang ngerjain gitu, karena ini ya, karena apa namanya, gue tuh sempat berpikir begini, kenapa gue pengen seriusin, gue kan seneng banget sama ini ya, aktivitas sosial dan pemberdayaan masyarakat. Gue tuh berpikir, kalau misalnya apa namanya, project gue sama teman-teman yang di Pasir Bentang ini bisa apa namanya, ya qadarullah bisa jalan terus ya, nggak apa namanya, nggak ada masalah dan problem yang terlalu berarti, hal ini bisa diduplikasi di tempat lain, di mana gini, yang sekarang aja di Pasir Bentang itu uh, sudah beberapa tahun ini membuat gini, tadinya itu anak-anak muda sono itu pengennya apa namanya, pengennya ya pas udah selesai SMP bahkan itu ya merantau, kerja di pabrik lah atau kerja di mana. Artinya kita bisa membuka lapangan kerja di situ. Walaupun bukan dalam bentuk lapangan kerja, tapi lapangan invest. Karena dia apa namanya, dia juga punya pemilikan di situ. Jadi kita membuka peluang bisnis. Mereka itu akhirnya gini, mereka itu yang di Pasir Bentang itu anak-anak mudanya itu bagi-bagi tugas, Nyok. Ada yang tugasnya itu sosial media tuh. Digital. Instagramnya, ya Digital. pencitraan. Ada tukang pencitraannya, ada yang tukang ngelolanya, ada yang tukang jualannya, jualan yang offline ya. Kalau yang jualan apa namanya secara digital ya, itu sekalian sama yang tadi tuh tukang pencitraan tadi tuh. Itu seperti itu. Mereka bagi-bagi tugas. Nah biasanya yang apa namanya, yang anak-anak cewek kan nikah tuh, nggak bisa kerja lagi, lowongan kerja dong. Ada lowongan kerja lagi, termasuk kalau misalnya kapasitasnya nambah, berarti nanti lowongan kerja lagi. Insya Allah nggak ini sih, nggak ada apa namanya, nggak ada matinya sih. Dan itu pikiran sederhana gue ya, itu pikiran sederhana gue seperti itu. Karena itu nanti bisa gue paketkan ibaratnya gini, kalau misalnya ada daerah lain yang lagi propose ke Bank Indonesia, ini sekedar informasi buat teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu butuh apa namanya, butuh pembiayaan sama apa gitu, yang untuk bisnis, triknya gunakan komunitas apa namanya, perkampungan atau perdesaan supaya bisa cair. Nah yang nerima itu
Bank Indonesia tuh platformnya sampai 300 juta, sampai 500 juta bahkan itu sampai. Kalau yang di kementerian-kementerian, ada Kementerian Pemuda dan Olahraga 2 tahun yang lalu ada, sekarang gue nggak tahu masih ada apa enggak. Itu plafonnya sampai 25 jutaan. Jadi kalau kita misalnya propose bisnis tertentu, selama ini ya selama apa namanya jelas visibility studies-nya itu kita berpotensi dapat. Karena gue dulu sempat bikin ini pelatihan-pelatihan juga buat yang mau itu, yang mau apa namanya teman-teman apa talent-talent muda yang mau bikin proposal tapi khusus untuk ini untuk anak-anak di daerah ya, bukan anak perkotaan ya, supaya bisa mengembangkan bisnisnya. Salah satunya ini temen gue itu di sama ini sama anak sipil tuh si Hendro itu kita apa namanya kita membina petani di Kebumen. Kita bikin beras organik, alhamdulillah ini lumayan sih. Yang sekarang aja jualannya ya udah lumayan lah untuk masuk ke, tapi market terbesarnya malah market bantuan sosial. Bukan untuk konsumsi ini, konsumsi harian. Ya kayak gitulah. Oke. Nah ini ada cerita juga nih dari Bang Ferich nih. Dan infonya beberapa tahun lalu berencana bikin ternak online ya. Mirip-mirip nih ya berarti Bang Titos ya. Ya. Sekaligus medsosnya tapi baru sampai core tapi akhirnya mandek. Sebenarnya bisa juga nih Bang Ferich kalau mau cerita ini sharing-sharing Bang. Bang, sharing Bang. Oh iya sama ini Jo, apa namanya? Kita itu kan kalau misalnya ada transaksi, ada uang, itu kan berarti ada potensi untuk pengelolaan uang ya. Kalau misalnya kita mau bikin aplikasi ya kayak yang gua sama yang mungkin siapa suatu saat bisa lakukan. Nah, di gua itu triknya itu sebenarnya investasi dalam bentuk kambing, walaupun belinya ke gua ya dalam bentuk domba tadi. Karena gini, kalau misalnya kita ini sebenarnya itu bisa dijadiin apa ya? Itu seperti bursa gitu. Gue punya duit, bodoh amat bisnisnya apaan. Tapi gue punya yang penting dalam suatu waktu gue punya margin di situ. Itu sebenarnya bisa dijadiin seperti itu. Tapi masalahnya kalau misalnya kita mau kembangkan aplikasi kita sampai sejauh itu, kita masuk ranah OJK dan itu sulit. Karena berarti kita menjadi ini otoritas pengelola keuangan kan, itu harus ada izin OJK-nya. Nah makanya saat ini gue nggak masuk ke sana. Dalihnya gue itu adalah apa namanya service kambing, di mana orang itu menginvestkan kambingnya, akadnya itu invest kambing, dibedain servisnya, gitu. Oh, I see. Lanjut aja Bang Ferich. Ini cerita aja ranjang dada nggak apa-apa Bang. Nggak perlu ini kok, nggak perlu video Bang. Kan ngobrol-ngobrol kopi susu, warung kopi. Oh gitu ya. Jadi emang akadnya di kambingnya ya. Iya kayak yang tadi disebutin ya. Misalnya bisa aja kan, gini Bang Titos, gua mau dong Bang Titos nitip 2 kambing ke tempat dirimu gitu kan dengan bayar misalnya tadi harga 3 juta ya satu, berarti kan 6 juta. Tapi nanti misalnya gua mau nanti misalnya ini lahir 4, nanti bagi 20-20, maksudnya dalam 50-50 dalam arti 2 misalnya ke siapa Om Titos, 2 ke saya kayak gitu kan. Itu juga bisa kan kayak gitu ya. Atau nanti itu bisa dibicarakan selanjutnya kayak gitu ya. Kalau di tempat gue tadi, kalau misalnya lu udah beli 3 juta, itu sampai di apa namanya sampai di hari H terserah tuh kambing punya lu semua. Oke. Iya, terserah lu mau jual berapa. Oh itu kalau mau langsung dijual. Kalau misalnya tadi gue beli 2 cowok-cewek ternyata dia punya anak, itu bisa sampai 4. Nah, di poster gue itu belum sampai situ. Oke. Ya. Oke. Belum apa membuka service itu ya. Belum membuka service breeding. Oke. Nah, lanjut nih Bang Ferich kayak udah oke deh. Wih, ayo Bang. Lanjut Bang. Iya, sorry, joinnya kan telat nih, baru pulang habis nganter barang. Sebenarnya gini, kalau mau ternak sih, tadi kan dibilang cari dulu pembelinya. Memang benar. Jadi banyak kasus orang main ternak-ternak aja karena dengar
potensinya bagus katanya. Oh iya ternak. Begitu udah mau panen baru panik. Jualnya kemana nih? Akhirnya banting harga gitu kan. Ya apa aja deh atau jual ke tempat yang nggak tepat sebenarnya gitu. Atau kita jual ke tempat pengepul which is kan ya dia makan untung lagi ya. Kita makin sedikit profit kita kan. Paling enak memang kalau bisa jual langsung ke end user gitu. Atau kalau memang berani ya kita langsung olah gitu. Pengalaman gua kan beternak ya. Sorry, gua ngomong gua aja ya, nyantai aja kayak di kampus ya. Siap bang. Warung kopi susu bang. Jadi gini, gua itu dulu ya waktu masih di Jakarta kan gua IT, tapi gua pengen deket sama anak-anak di Bali. Akhirnya ya udah gua pensiun dini, gua bikin peternakan deh. Karena keluarga gua di Manado memang beternak gitu loh. Cuman di sana kan beternak ayam dan babi. So di sini gua pikir gua beternak babi. Sorry nih ya, agak-agak ini nih, agak-agak beda gitu loh. Nyantai bang. Babi. Jadi gue peternak itu. Kenapa gue pilih itu? Sekaligus akan gue bikin platformnya. Karena gue lihat saingannya dikit. Seperti tadi dibilang kalau ayam, astaga itu namanya penguasanya, raja-rajanya. Nggak bakal bisa deh kita lawan gitu. Kita bakal jadi yang tertindas deh, yang ikut aja di belakang. Rugi sih enggak gitu loh. Tapi untung juga enggak. Ya gitu-gitu aja hidupnya. Kan gue nggak mau begitu. Memang resiko rugi ada. Tapi kalau untung, kita bisa untung beneran gitu. Kita makan sendiri untungnya. Kalau dibawa pemain besar. Bang Ferry, sorry. Aplikasinya Bang Ferry tadi udah jadi belum? Belum ya? Kemarin itu baru sempet jadi gini. Lah gue kan dulu IT. Cuman kalau gue pakai anak buah gue yang di Jakarta untuk bikin kemahalan karena mereka memang udah profesional semua yang ngerjain proyek yang dunia MM-an gitu kan, klien-klien gede. Jadi gue pikir gimana cari murah gitu kan. Gue cari di sini, gue di Bali kan. Gue cari anak-anak Udayana, teknik elektro yang jago bikin robot juara gitu kan. Gue ajak, yuk bisa kan buat aplikasi semua. Oke, gue support deh segala macam gitu kan. Gue kasih handphone buat ngetes, handphone yang ada NFC-nya segala. Karena rencana gue nanti ternak gue tuh di kupingnya dipakai eartag yang ada NFC. Jadi apa sih angan-angannya tuh? Jadi kalau misalnya orang ingin, ini namanya ternak online ya. Karena kalau di Bali itu orang itu dari mulai lahir sampai mati butuh babi. Dia lahir pestanya pakai babi. Sembayangnya pakai babi. Sampai mati pun begitu gitu. Sehingga itu jadi bagian dari kebudayaan. Jadi semua orang butuh gitu loh. Sehingga banyak yang piara sendiri di belakang rumah karena supaya kan kadang-kadang kalau kita beli nggak tahu mau beli kemana, nggak tahu juga dipeliharanya kayak apa, pengen dipelihara sendiri supaya lebih terjamin gitu. Kalau beli di peternakan besar nggak mungkin bisa beli 1 ekor. Beli harus minimal satu kotak gitu, 16 ekor, 20 ekor kan nggak mungkin. Orang butuhnya 1 belinya 16. So akhirnya ya dia coba piara sendiri gitu kan. Tapi kan nggak semua orang sanggup gitu loh. Masalahnya masalah waktu, masalah ngerti apa enggak. Jadi kita bikin begitu, dia bisa beternak secara online. Jadi nanti dia download aplikasinya, dia habis dia register, dia bisa pilih bibitnya, ada fotonya, ada silsilahnya, ada macam-macam lah di situ. Dia bisa tahu informasi tentang si bibit itu. Habis dia beli bibit, dia beli pakan buat 6 bulan. Jadi kayak semacam kontrak gitu. Beli pakan buat 6 bulan, 4 bulan, karena bibit itu umurnya udah hampir 2 bulan. 1,5 sampai 1,5 bulan umur bibitnya itu. Nah, nanti dia beli pakan untuk 4 bulan. 4 bulan kemudian itu beratnya itu udah di atas 100. Udah bisa dijual gitu. Atau entah mau diapain lah gitu. Nah, jadi kita udah langsung saat itu habis dia beli bibit, dia akan beli pakan. Nah, nanti apakah dia akan ambil atau dia titip jual, terserah gitu. Konsepnya begitu. Nah, nanti kalau dia titip jual, ya udah bagi hasil gitu. Kalau misalnya dia ambil, dia harus bayar yang namanya biaya selama kita maintenance. Karena kan dia baru bayar pakan dan lain-lain gitu. Biaya maintenance-nya dia bayar. Untungnya kita bukan di maintenance sebenarnya. Ada, tapi kecil. Bagi hasil juga itu kecil. Yang gede itu adalah kita untung dari jualan pakan sama jualan bibit. Nah, untungnya tuh di situ gitu loh. Makanya tadi waktu dibilang bisa jual bibitnya atau jual babi besarnya, gue pengen nanya, kalau di kambing untungnya yang mana nih? Yang jualan bibit apa jualan gedenya yang lebih untung? Nah, itu penting tuh kita cari tahu karena di setiap daerah tuh beda-beda. Nah, itu di sini gue akan ngambil itu dan ada medsosnya sehingga orang yang bisa subscribe ke situ itu akan jadi komunitas. Jadi orang lain pun ingin jual ternaknya, dia akan jual di situ. Saudagarnya yang ingin cari ternaknya juga akan ngambilnya di situ. Nah, dari situ kita bisa pasang iklan obat, iklan pakan dan lain-lain, dapat duit lagi dari situ. So duitnya itu dari medsosnya sama dari ininya jual pakan sama jual bibit gitu loh.
Itu kalau jadi, wah asik banget. Cuman masalahnya anak elektro ini, mereka bikin core ngerti, karena memang bikin aplikasi udah biasa. Tapi begitu mau masuk ke payment gateway, security-nya, MD5-nya, segala macam yang yang enkripsinya, itu mereka bingung gitu, belum pernah. Apalagi udah bilang, ayo connect ke NFC gitu kan untuk baca kartu NFC atau eartag-nya. Lebih bingung lagi. Aduh, kalau gue mesti ngajarin lagi, nggak ada waktu, gue sibuk urus ternak gitu kan. Gue pikir mereka bisa ngerjain. Akhirnya udah mandek. Jadi baru sampai core-nya, Oh, nggak iya. lanjut gitu. Wah, sayang ya. Iya. Mantap itu, Bang. Nah, udah habis itu kan keburu COVID. Udah amburadul udah semuanya. Kayak Kan gitu. tuh digitalisasi Iya, peternakan. apalagi terutama kalau kayak di sini ya, sejak kena wabah, itu kan wabah African Swine Fever, itu udah 100 tahun umurnya, tapi sampai sekarang belum ada vaksin, belum ada obat. Jadi babi itu habis tahun lalu itu, bukan tahun lalu, 2020 itu habis. Ya, Mungkin betul. 600.000 ekor Di- ada tuh yang habis. Di Nusa Tenggara kan sampai masuk berita. Nusa Tenggara juga itu habis, Timor Leste habis, Sumatera Utara habis, terakhir udah masuk ke Jawa dan ke Kalimantan Barat. Tinggal Sulawesi yang masih aman. Gila itu, aduh, itu kalau dia udah masuk, itu udah pasti habis dah gitu. Jadi kemarin juga begitu di kampung itu kena, ya gue udah langsung untung waktu, ya bukan untung juga sih. Jadi waktu itu udah gue hitung-hitung, oke, menguntungkan. Ini gue cerita kenapa gue bilang memang kita harus tahu jualnya kemana. Karena itu gue alamin, hitung-hitung untung nih, udah hitung semua, pokoknya udah perfect. Mau bikin kandang berapa, kandangnya tahan sampai 20 tahun lah, karena ini bisa jangka panjang, gue harus bisa menghasilkan profitnya sama dengan gue waktu dapat gaji di Jakarta. Udah hitung semua gitu, udah butuh duit berapa semua. Terakhir jualnya kemana yang lupa, geblek nggak tuh? Iya, gitu. Dia begitu dijual, aduh, jadi terpaksa jual ke saudagar. Mati kita diteken itu harganya kan. Wah, hitung-hitung rugi gue. Akhirnya gue bilang, ini harga babi hidup turun terus. Tapi harga daging di pasaran kok nggak turun-turun. Gue pikir yang untung saudagarnya dong, sialan nih. Dia beli murah, dia jual tetap harganya nggak turun-turun. Nah, gue bilang, enggak deh, gue nggak mau nyerah. Gue potong sendiri, gue jual. Gue jual lagi gitu kan. Udah gue keliling dah dari pasar ke pasar, dari LPH ke LPH, cari tahu, cari info, nekat motong. Ya, untungnya gue sempat motong mulai dari nyoba 1 ekor, 3 ekor, sampai akhirnya gue bisa potong 8 atau 12 ekor sekaligus gitu loh. Habis itu kena pandemi, udah bubar usaha gue gitu kan. Tapi udah sempat punya pengalaman. Nah, waktu kena wabah, untung gue udah biasa motong. Jadi begitu udah masuk di kampung ini, gue tahu dari sejarahnya udah 100 tahun ini nggak pernah bisa ada obat. Jadi udah begitu, masuk di kampung itu udah gue babat semua babi gue udah, daripada keburu kena gitu kan. Iya. Babat udah potong udah semua, udah 100 atau belum masih 80 ya udah gue potong deh, daripada dulu cepet-cepetan aja udah. Pokoknya gue sanggup potong berapa gue potong. Yang belum sempet dijual ya masuk dalam freezer gitu, beli freezer baru. Begitu aja udah balapan dengan waktu gitu. Ya kayak gitu, untung gue sempat motong dan sekarang kepake gitu. Jadi gue jual itu daging beku tuh sampai ke Jakarta, ke Bandung gitu. Jadi ya lumayan lah gitu. Daripada cuma miara doang gitu. Dan sekarang piara untungnya gede karena babinya tuh mahal sekarang. 1 ekor itu harga antara 4 sampai 5 juta. Kita bisa untung minimal 1,5 juta, bisa sampai 2,5 juta 1 ekor. Berat berapa itu, Bang? Berat berapa itu? 100 kiloan, 100 kilo. Antara 100 sampai 120. Satu tuh 1 kuintal. Iya. Wih, mantap. Itu dipiara, jadi gini, babi itu kalau bibitnya bagus ya, kalau bibitnya bagus, dia itu dalam waktu 5 bulan dari dia lahir, beratnya udah 100 kilo. Bibit bagus, pakan bagus ya. 5 bulan dari lahir itu 100 kilo. Kalau kita beli bibit itu umurnya antara sebulan sampai 1,5 bulan biasanya yang dijual. Jadi kita tinggal butuh waktu antara 4 sampai 4,5 bulan. Kita udah bisa panen. Gitu loh. Ya, terserah mau piara memang dari awal gedein terus jual atau kita beli bibitnya aja gitu. Kita mau piara induk gitu. Itu masing-masing ada ininya. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah, jadi kalau kita katakanlah beli bibit 4 bulan setengah, udah kita udah bisa piara baru lagi. Itu udah siklus. Dan 1 ekor itu ya kalau kayak kemarin tuh harga tuh bisa sampai 55, berarti per kilo ya hidup. Berarti babi hidup itu kalau 100 kilo kan 5,5 juta 1 ekor. Ongkos kita paling 2,5 juta. Kita bisa untung 2,5 juta, lebih 3 juta malah. Antara 2,5 sampai 3 juta paling mahal.
untuk miara 1 ekor. Dengan kita jual bisa 5,5, kan gede banget untungnya gitu. Karena lagi mahal. Cuman memang resiko. Wabah ini sekali kena, daerah itu dia nggak akan hilang. Dia akan muncul lagi. Begitu babi udah banyak yang piara, muncul lagi. Ntar babinya habis, dia hilang. Ya, Jadi itu di sini kebanyakan masalahnya orangnya itu, Bos. pada balapan. Kalau dia piara, dikasih makan gila-gilaan, babi begitu. Dia habis makan, dia kenyang, dia tidur, tapi begitu kita kasih makan lagi, dia bangun, dia makan lagi. Jadi tuh gila dia kalau makan gitu loh. Jadi mereka pikir gebel dia dimakan, dikasih makan di gebel, memang cepat ini ya, cepat besarnya. Tapi juga boros gitu. Tapi mereka nggak peduli, nggak apa-apa boros, orang untungnya masih gede gitu kan. Yang penting Iya. waktunya singkat, jadi singkat-singkatnya. Jadi digebel sepenuhnya. Akibatnya kebanyakan babinya memang gendut-gendut gitu loh. Dapatnya gendut-gendut. Kalau digebel. Cuman gitu, jadi cepet-cepetan gitu loh. Piara, wah syukur sempat panen, nggak sempat kena gitu. Jadi kayak gitu sekarang di sini, cepet-cepetan. Dan biosecurity-nya udah lebih tinggi. Jadi dia orang nggak boleh masuk, kandangnya tuh dikelilingin jaring, jadi burung pun nggak boleh masuk gitu kan. Kayak gitu-gitu. Kalau misalnya mau dibeli hewannya yang dikirimin fotonya aja, kalau mau baru dibawa keluar hewannya gitu. Nggak ada orang datang masuk ngeliat ke dalam kandang tuh nggak boleh. Ya, karena bahaya sekali itu. Nularnya tuh ganas sekali kalau sampai ketularan. Pakai CCTV. Apa kalau nggak video Iya. call? Kandang gua pakai CCTV 8 biji. Iya. Kalau mau ngelihat kambingnya, Jadi gua bisa, soalnya jauh jaraknya dari rumah. kalau mau lihat babinya pakai video call ini. Ini babi bapak. Sekarang udah bisa baca. Jadi Tapi gitu, menarik ya Bang. pengalaman gua. Emang virusnya itu nggak bisa hilang ya Bang ya? Emang begitu ya memang ya? Karena dia itu bisa hidup di daging. Jadi misalnya gini ya, kayak bacon. Bacon itu kan daging asap. Dia itu diasap paling 50-60 derajat. Udah jadi bacon. Jadi kayak setengah mateng gitu loh dia. Nah virusnya tuh nggak mati. Virus itu mati kalau di atas 70 derajat. Jadi itu daging bacon, dimakan orang sih nggak masalah gitu. Tapi kena ke babi, tewas dia. Nah kemarin itu, yang kena itu ya memang adalah mereka-mereka yang kasih makan dari sisa restoran. Jadi sisa restoran itu kan kadang ada bacon gitu apa ya, adalah begitu. Ada yang kasih makan dari sampah kapal. Yang peternak-peternak yang di pinggir-pinggir begitu, yang cuman piara iseng-iseng, yang deket-deket pasar, kan pada begitu. Sampah pasar lah, sampah restoran lah. Di mana-mana ada lah yang cari untung dengan cara begitu. Even kayak sapi kan dipiara di tempat sampah, ya kan nggak bayar jadi itunya. Tinggal dikasih makan. Ada juga yang miaranya kayak gitu. Nah dari situ tempatnya awalnya tuh penyakit itu muncul. Jadi dia makan itu sisa makanan, bacon, kena dia. Satu kena, nular ke yang lain. Itu cepat sekali, bisa dibawa sama burung ininya. Jadi burungnya makan pakan ternak di situ, dia pindah ke peternakan lain, nular. Kakinya kan kotor, udah nginjek-nginjek di situ. Iya. Waduh, itu parah lah. Betul sekali. Itu suka dukanya kalau ternak gitu ya virus ya. Kayak tadi ya PMK ya, tadi ya. Ternak itu resikonya gede. Jadi memang kita harus hati-hati gitu loh. Memang kalau kita sembarangan, kalau kita nasib mujur ya iya nggak apa-apa. Tapi pas kalau lagi apes gitu, aduh itu. Jadi kita harus tahu persis. Misalnya kita harus vaksin apa aja, penyakit di situ apa aja. Kayak waktu gue baru mulai, gue tes begitu kandang jadi, gue tes 30 ekor dulu gue masukin. Kandang gue waktu itu gue bikin untuk start awal bisa 200 ekor ya. Targetnya kan nanti 700 ekor. Jadi bikin, udah siap kandangnya untuk 200 ekor, gue isi dulu 30. Gue lihat, gue piara sampai panen. Karena di situ gue mau lihat daerah situ penyakitnya biasanya apa aja, lingkungannya kayak gimana. Karena biasanya kita kan perlu vaksin, tapi vaksin itu ada yang namanya vaksin wajib, ada yang vaksin yang nggak wajib. Vaksin wajib tuh kayak Hokolera. Hokolera itu vaksinnya murah lah gitu. Itu kalau kena sama kayak African Swine Fever ini, langsung mati babinya gitu. Ganas sekali. Tapi ada vaksinnya. Jadi itu wajib disuntik gitu. Murah. Itu untuk 20 ekor cuma 60.000 kalau nggak salah satu botol itu. Jadi nggak apa-apa lah semua divaksin. Kedua itu vaksin tidak wajib. Biasanya dilihat di kampung itu biasanya yang nyebar penyakit apa. Gitu, yang bisa mengganggu ya. Kalau penyakit yang cuma batuk-batuk ya nggak masalah lah, tapi penyakit apa yang biasanya agak parah kayak katakanlah entah itu dari bakteri Streptococcus atau dari apa tuh yang ada yang dia kayak kulitnya merah semua, dia jadi kayak
kayak kudis gitu loh. Tapi kudisnya bentuknya kotak-kotak tuh aneh, namanya erysipelas. Itu ada yang kayak begitu, atau silkovirus gitu. Itu ada. Nah, jadi apa yang biasanya menular di situ? Gitu. Itu yang kita suntikin. Jadi kita harus tes dulu, jangan. Jadi tanya di peternakan itu, mereka misalnya suntiknya hokolera sama ini, terus kita ikutin nggak juga? Hokoleranya memang wajib ya udah. Tapi vaksin yang tidak wajibnya kita lihat lingkungan itu apa sih penyakitnya gitu biasanya. Nah tempat gua kemarin itu kebanyakan ternyata masalah pernapasan. Karena tempatnya dulu bekas sawah, lembab. Jadi babinya pada batuk-batuk, apalagi dingin ya, itu 400 meter di gunung pada dingin. Jadi sering penyakitnya batuk-batuk. Jadi ya paling kalau mau disuntik untuk ada yang penyakit pernapasan, pneumonia, tapi nggak wajib sih gitu loh. Maksudnya kalau kena pneumonia itu nggak berbahaya, gampang lah sembuhinnya gitu loh. Tinggal disuntik ada obatnya udah sembuh. Jadi akhirnya ya gue nggak suntik ya, suntikan opsional tuh nggak, cuma vaksin wajib aja. Jadi kita tes dulu gitu tempat itu biasanya apa. Jadi kita tahu kalau memang ada penyakit berbahaya yang menyebar di situ, ya itu kita harus vaksin. Jadi gitu. Harus dites dulu, nggak bisa kandang jadi langsung jor-joran isi semua, pusing habis itu. Makin banyak diisi, makin pusingnya makin banyak. Iya, ternyata nggak semudah itu, sama kayak Om Titos tadi ya, PMK dan lain sebagainya. Ini makasih banyak Bang PMK Feris itu loh. juga babi juga bisa kena loh itu. Oh. Jadi sama yang semua hewan yang kukunya 2 itu kena PMK. Makanya sekarang pengiriman dari Bali ke Jawa Tengah, pokoknya di pelabuhan sekarang tertutup untuk hewan hidup. Semua yang berkuku 2 itu nggak boleh lewat. Menarik ya. Sama ya penyakitnya berarti. Yang penting ini ya Bang Feris ya. Tadi ya yang kalau saya tangkap harus tahu marketnya di mana, mau jual kemana, terus harus tahu tantangannya macam penyakitnya apa dan lain sebagainya ya. Jadi nggak yang tiba-tiba langsung, wah menarik nih investasi, langsung ikut gitu ya, langsung ini ternyata nggak gitu investasi juga menarik, ya. modal ada, ikat gitu kan. Ya, enggak. Harus ada hitung-hitungan resiko lah di situ. Karena ternak itu termasuk sesuatu yang beresiko. Barang hidup soalnya. Betul. Wah, membuka mata, hati, pikiran. Nggak boleh gegabah. Nah itu tadi pengen nanya, kalau piara kambing, yang paling menguntungkan yang mana nih? Kambing potong, ya pasti ya, kalau kurban itu udah pasti paling menguntungkan. Tapi untuk sehari-harinya tuh kambing potong apa bibit kambing sih sebenarnya yang menguntungkan gitu? Kalau ini paling gampang jualnya itu kurban. Tapi kalau menguntungkan itu sebenarnya bisnis ini ya, bisnis fine cutting ya. Kayak misalnya yaitu lem chop, tomahawk. Jadi benar-benar cut itunya. Itu yang paling untung. Cuma premannya luar biasa itu yang jagain. Di mana-mana ada gula, ada semut, ada uang, ada preman. itu udah pasti semua bidang itu ada. Itu yang paling untung di situ. Tapi itu memang gue alami. Jadi di sini gue potong, kirim ke restoran gitu ya. Dan restoran yang high end itu memang untungnya bagus itu. Jangankan kita potong sendiri, even kita beli dari pasar, kita rapihin, bagusin, kita jual lagi masih bisa untung loh. Jadi kita cuma sebagai tukang servis gitu loh. Dapat barang, bagusin, ikutin potongan yang dia mau, packing yang rapi, itu untungnya bagus loh. Even yang hanya kayak begitu. Jadi memang kalau kita bisa dari piara sampai kita potong kita jual, itu bagus banget sih. Tapi ya itu harus belajar ya, potongannya seperti apa, terus kalau memang mau dimasak, jadi kita harus ngerti masakan juga. Oh ini bagusnya masakan begini, harus cuttingnya itu seperti apa bagusnya, jenis daging seperti apa. Karena kalau restoran udah high end, demandnya demanding banget gitu loh. Wah saya nggak mau. Ada yang maunya, saya mau yang bagian belly-nya tuh lemaknya tipis. Tapi ada yang mau di bagian neck itu lemaknya banyak. Nah kan nggak mungkin itu babi mau yang di lehernya banyak lemak, di perutnya nggak ada lemak. Kalau ada lemak ya lemak semua, gendut semua. Kan nggak mungkin lehernya doang gendut, perutnya nggak gendut gitu kan. Jadi itu sulit gitu kan. Saya pernah diomelin. Saya minta kapsim, jadi bagian neck saya kasih. Dia marah. Apa ini? Saya minta kapsim, ya ini kapsim. Kapsim banyak lemaknya, ini mana lemaknya? Karena ya memang kita potong yang hewan yang memang nggak ada lemaknya gitu loh, karena untuk diambil belinya gitu. Ada restoran jadi gitu, memang harus ngerti lagi maunya yang mana. Kalau nggak begitu kita udah provide ternyata bukan itu yang dia suka gitu.
itu bisa jadi masalah. Pernah kecebur sih kayak gitu. Begitu di provide, oh salah gitu kan. Menarik Bang. Oke, ini jadi pembelajaran buat kita ya Bang, sama-sama ya. Jadi apa yang Bang Feris sampaikan, Bang Tito sampaikan, ternyata mesti wise lah kita sebelum berinvestasi atau melakukan apa namanya ini usaha ya di bidang peternakan dengan makhluk hidup ya Bang ya. Iya. Menarik banget. Paling bagus sih kalau mau bikin peternakan, kerja praktek aja dulu di peternakan. Itu udah paling benar udah tuh. Kerja praktek minimal sampai sekali panen kan ngerti tuh rahasia-rahasianya, baru kita jalanin gitu loh. Bener, mesti learning dulu by doing ya. Nggak langsung. Iya, karena itu di pelikunya banyak, itu barang hidup beresiko itu. Betul. Memang untung bisa gede, tapi juga kalau lagi apes, waduh, nangis Bombay. Dan bukan duit kecil ya Bang ya, yang diinvestasikan Iya. kan. 1 ekor itu modalnya 3 juta lebih. Coba kalau 100 ekor. 300 juta lebih tuh. Belum kandang, belum macam-macam. Iya. Iya. Oke, karena berhubung sudah jam 12, sudah 2 jam. Mungkin untuk acara kopi susunya kita tutup dulu kali ya untuk abang-abang dan mbak-mbak. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan tambahan, bisa chat langsung ke Om Titos ya. Terkait dengan tadi kalau mau investasi dan lain sebagainya kan ada dicantumin ya untuk nomor WA-nya dan lain sebagainya. Kalaupun nggak tahu bisa ditanya di grup kali ya, kayak gitu di grup elektro manapun nanti bisa lanjut tanya kalau memang mau investasi gitu. Tadi kan disebutin 3 juta ya. Dan jika pengen tahu detailnya juga bisa kontak Bang Titos langsung. Sebelumnya terima kasih banyak Bang Ferich untuk sharingnya dan juga Bang Titos untuk explanation-nya, penjelasan yang benar-benar amat sangat membuka kita ya, membuka wawasan kita dari sisi peternakan yang ternyata tidak semudah kalau kata orang logo apa slogan-slogannya itu hanya dengan segini gitu ya bisa untung sekian gitu. Ternyata tidak seperti itu. Mudah-mudahan acara kopi susu kita pagi ini di hari Sabtu ini bermanfaat buat kita semua. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan atau mau sharing nanti bisa ke teman-teman Ilune kali ya. Kalau misalnya ada teman-teman di sini yang mau sharing untuk kegiatan-kegiatannya ya. Betul ya Mas Haji ya? Ya. Jadi mungkin kita tutup aja kali Mas Haji ya, kan udah 2 jam silakan. juga. Terima kasih Tijo dan Tito. Ya, makasih banyak semuanya. Sampai ketemu di kopi susu berikutnya ya, Mas Haji dan teman-teman semuanya, mau foto abang-abang, dulu nggak? mbak. Oh, dulu. Boleh. Gimana nih? Di screenshot aja langsung. View-nya ya di galeri. Oke. Di open kamera gitu, Mas Haji. Boleh kalau mau berminat. Oke. Snipping, kita tunggu ya sampai 5 detik. Kalau ada yang mau open kamera monggo. Kalau enggak ya udah berarti kita snipping aja sekarang. Ya. Oke, sebelumnya makasih banyak untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi. Wah, ini Bang Ferich. Oke, Bang. Sampai ketemu lagi di acara kopi susu berikutnya. Mudah-mudahan ada lagi ya yang mau share menarik, hal-hal menarik kayak gini buat kita belajar gitu ya. Yang paling penting kan buat belajar ya. Kita tutup aja. Makasih banyak. Selamat pagi. Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya. Thank you Bang. Thank you Mbak semuanya. Bye-bye.